Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Camar. Selamat Bagaimana pagi, kabar kamu pagi ini? Angel. Luar biasa, selamat dan semangat pagi tentunya. Ya, semangat pagi ya tentu saja, apalagi udah akhir pekan ini Akhir ya. pekan. Kamu udah ada rencana? Kayaknya setelah ini saya mau langsung melancong nih, mau ke Turki nih, mau liburan. Angel kemana nih? Aku sih masih di dalam negeri, tapi tentunya kami berharap ada update-update menarik ya dari Turki Pasti, ya. nanti kita gantian ya liburnya ya. Menemani pagi Anda akan banyak informasi-informasi menarik dari dalam dan luar negeri bersama saya, Angelika Deva Agam. Dan saya Camar Henda, inilah Lintas iNews pagi akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, aparat Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara terlibat aksi kejar-kejaran dengan dua pencuri sepeda motor yang tertangkap tangan baru menjalankan aksinya. Ya, pelaku yang berusaha kabur terjatuh usai ditendang petugas. Sementara satu rekannya ditangkap setelah bergumul dengan petugas saat masuk ke dalam got. Inilah video amatir aksi kejar-kejaran petugas Satreskrim Polrestabes Medan dengan dua pencuri motor di kawasan Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Usai mencuri satu unit motor sport, dengan lihai pelaku mencoba kabur dari kejaran petugas berlangsung hingga jarak 6 km. Meski berulang kali diperingati, para pelaku terus memacu motor hingga melewati gang sempit. Namun upaya pelaku terhenti setelah petugas menendangnya hingga terjatuh dan berhasil ditangkap. Di Brian, Pak. Ini kereta ini. Pak, di Brian, Pak. Ini di Brian juga, Pak. Jangan di Brian, bro. Kawan kau udah ngaku tadi. Iya, Pak. Di Brian, Pak. Sementara rekan pelaku yang sempat bersembunyi di dalam got kawasan Ring Road Medan terlibat pergumulan dengan petugas sebelum akhirnya ditangkap. Selain menangkap dua pelaku, petugas turut menangkap 7 pelaku lain dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Surat Ranmor ini langsung ada motornya diparkir, dipatahkan setirnya, stangnya ya. Kemudian yang di dalam rumah ada yang menggunakan linggis tadi, sudah dipegang oleh tersangka untuk linggisnya, itu alat buktinya. Ya. Masih ada pelaku-pelaku lain yang kita kejar? Pasti masih pengembangan kita. Terus yang agak heroik adalah yang sampai masuk ke got. Selanjutnya barang bukti motor telah dikembalikan kepada korbannya. Sementara seluruh pelaku yang ditangkap dijerat pasal 363 dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga Jumat malam asap masih mengepul di kebakaran pabrik pengolahan pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat. Warga masih mendengar sejumlah ledakan usai kebakaran melanda. Sementara itu, 9 orang dipastikan meninggal dunia akibat kebakaran ini. Api dan asap masih mengepul di dalam pabrik yang terbakar di Bekasi, Jawa Barat. Kobaran api masih terlihat dari tengah lokasi pabrik. Mobil pemadam masih datang ke lokasi melakukan pemadaman. Proses pemadaman telah berlangsung 12 jam lebih, namun api belum sepenuhnya padam. Sebanyak 27 unit mobil pemadam kebakaran dari kota Bekasi dan Jakarta diterjunkan memadamkan api. Api sulit padam lantaran banyak material mudah terbakar. Saat ini, lokasi pabrik ditutup dengan garis polisi agar tidak ada orang mendekat. Kedengaran sih kebetulan ada sedikit ledakan juga dari PT, kedengaran sampai rumah sih sebenarnya. Informasi yang abang terima ini ada beberapa korban yang terdampak nih? Banyak sebenarnya banyak. Ada sekitar 9 atau 10 orang gitu. Sebelumnya, besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena khawatir menjalar ke permukiman warga. Apalagi sejumlah ledakan sempat terjadi saat api melanda pabrik. Akibat kebakaran itu, dipastikan 9 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Syahri Sazanski, Abdul Roshid, Muhammad Karudin, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Jumat sore sudah ada 12 kantong jenazah korban berisi body part korban kebakaran pabrik di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, dan tentunya kejadian ini juga menjadi kesedihan tersendiri. Sementara keluarga korban ini mulai mendatangi Rumah Sakit Polri untuk mengetahui apakah keluarga mereka di antara para korban.
Keluarga korban kebakaran pabrik di kawasan Bekasi, Jawa Barat mulai mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengetahui adakah keluarga mereka di antara para korban. Para keluarga mendatangi postmortem dengan cemas untuk mengetahui apakah ada anggota keluarganya yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sementara ada 12 kantong jenazah korban berisi body part korban kebakaran pabrik di Kota Bekasi, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kantong jenazah langsung dimasukkan ke dalam ruang instalasi forensik. Meski ada 12 kantong, namun jumlah korban dipastikan masih 9 orang lantaran kantong jenazah itu berisi body part atau bagian tubuh para korban. Rumah sakit sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan DVI, untuk dilakukan pemeriksaan jenazah dan upaya identifikasi yang melibatkan tim kedokteran forensik, DNA forensik, odontologi forensik, psikologi forensik, dan tim antemortem. Pemeriksaan ini juga akan melibatkan tim dari SDM maupun FKU dan juga forensik PDMI Jaya. Sementara itu, pihak kepolisian telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan DVI maupun melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban. Tim tersebut melibatkan kedokteran forensik, DNA forensik, odontologi forensik, psikologi forensik, dan tim antemortem. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya, pemirsa, hendak pergi ke warung, seorang bocah diserang oleh sekelompok geng motor di Jalan Cendrawasih, Pengasinan, Kota Depok. Ya, aksi ini pun terekam CCTV. Seorang bocah pengendara motor ini segera melarikan diri meninggalkan motornya saat melihat kawanan geng motor melintas dan melakukan penyerangan di Jalan Cendrawasih, Pengasinan, Depok, Jawa Barat. Kejadian ini terekam CCTV hingga viral. Korban yang ketakutan berteriak hingga warga berdatangan dan mengusir kawanan geng motor. Sebelumnya, korban hendak pergi ke warung karena dimintai tolong oleh ayahnya untuk belanja ke warung. Namun saat di perjalanan yang tidak jauh dari rumahnya, kawanan geng motor malah menyerangnya menggunakan senjata tajam lantaran menolak untuk bergabung. Hingga kini, korban dan orang tuanya mengaku was-was jika anaknya berpergian meninggalkan rumah. Ia tidak ingin anaknya bergabung dengan geng motor yang dinilai sangat meresahkan. Sampai hari ini, kalau dia keluar, saya was-was. Makanya selalu saya bilang abangnya dampingin. Khawatir terjadi apa-apa, ini anak kan masih kecil sekali. Gitu. Kemudian melihat kejadian kemarin itu ada 8 atau berapa orang 3 motor, itu kaget saya. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi dan membawa sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggeruduk dan mengepung Mapolsek Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, mereka meminta oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga segera diadili. Ratusan warga Tirtajaya tiba-tiba menyerang dan mengepung kantor Polsek Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis malam. Mereka protes atas dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum polisi berinisial A yang dinilai tidak sesuai standar operasional saat menangkap seorang pemuda warga setempat dan dugaan salah tangkap terkait obat terlarang. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga dilaporkan dugaan pemerasan. Warga pun geram dan meminta oknum polisi tersebut ditindak secara hukum. Tersebut katanya keponakan saya dituduh Jadi pengedar narkoba. Dimintain uang 5 juta sampai 500.000. Karena alasannya dia udah kabur. Tapi Teteh sempat ngasih uang? Ya. Ke anggota tersebut? Iya. Warga mengancam akan terus mengepung Mapolsek Tirtajaya jika oknum anggota polisi tersebut tidak juga ditindak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Anyus melaporkan. Ya, belasan mama menggeruduk rumah pelaku investasi bodong di Kompleks Tenjo City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan karena mereka menjadi korban penipuan dengan kerugian ratusan juta rupiah. Sambil berteriak, belasan mak-mak ini menggeruduk rumah terduga pelaku investasi bodong di Kompleks Perumahan Tenjo City, Kabupaten Bogor. Bahkan mak-mak ini juga memasang poster pelaku di selembaran kardus dan menuntut uang mereka dikembalikan.
Sebelumnya, mama ini dijanjikan mendapat beras harga miring dengan menginvestasikan sejumlah uang. Beberapa bulan berjalan, korban sempat mendapat keuntungan. Namun belakangan barang yang dipesan ternyata tak kunjung datang. Akibatnya total kerugian korban diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kalau menurut saya ganti rugi udah nggak bisa, karena saya lihat juga kondisi ekonominya kurang ya. Saya mau dia dibui, masuk penjara karena untuk semua nggak ada korban lagi, karena penipu ini masih merajalela di daerah Tenjo. Sejumlah korban melaporkan kasus ini ke Polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Namun hingga kini polisi belum bisa menangkap pelaku yang diduga sudah kabur. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Ainus melaporkan. Ya, sepasang kekasih pelaku pembuang bayi ditangkap polisi di Tangerang Selatan, Banten. Keduanya nekat membuang bayi lantaran malu hasil dari hubungan gelap. Kamera CCTV merekam sepasang kekasih, Dewe dan Esy tengah membuang bayi hasil hubungan gelap mereka di sebuah tanah lapang Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selang beberapa waktu kemudian, sejumlah bocah yang hendak bermain di lapangan menemukan bayi laki-laki berada di semak-semak. Sontak, temuan ini membuat warga geger, lalu membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk perawatan. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengamankan pasangan kekasih ini. Hasil penyelidikan, keduanya nekat membuang bayi lantaran malu hasil dari hubungan gelap. Tak hanya itu, pasangan ini sempat berusaha menggugurkan kandungannya di kamar mandi menggunakan alat seadanya. Kedua pelaku ini takut ketahuan orang tuanya, sehingga kedua pelaku berpikiran untuk tidak merawat bayi tersebut. Untuk saat ini, status mereka belum menikah, masih sebagai pasangan muda-mudi saja. Saudara DRR dan saudari ST, yang dalam hal ini yang mengandung adalah saudari ST, melahirkan bayi tersebut di rumah saudara DRR di toilet. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Polisi menyita lebih dari 1 ton sabu dan 1 ton ganja serta ratusan ribu butir ekstasi. Lebih dari 100 pelaku ditangkap dalam pengungkapan ini. Barang haram yang disita ini diungkap polisi dalam 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang September hingga Oktober 2024. Sedikitnya 136 pelaku ditangkap dalam pengungkapan ini. Mereka merupakan bagian dari 3 jaringan internasional, termasuk jaringan yang dikendalikan oleh gembong narkoba Freddy Pratama. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Untuk memberikan efek jera, polisi juga menyita aset-aset pelaku dari para tersangka senilai 800 miliar rupiah lebih. Dengan istilah awamnya, kita miskinkan para badan-badan ini supaya tidak beroperasi lagi. Karena kalaupun mereka ada dalam penjara, tetapi masih memiliki uang, maka mereka masih memiliki potensi untuk melakukan pengendalian peredaran gelap narkoba ini. 14 awak kapal terombang-ambing usai kapal nelayan karam akibat dihantam ombak tinggi di perairan tengah Tanjung Siapi-Api, Labuan Batu, Sumatera Utara. Akibat peristiwa itu, 1 orang meninggal dunia, 1 orang lainnya hilang. Selamat. Nelayan mengevakuasi korban kapal karam yang terombang-ambing di perairan Tanjung Siapi-Api, Labuan Batu, Sumatera Utara. Proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah tingginya gelombang. Total ada 14 korban akibat karamnya kapal nelayan pencari kepiting itu. 12 orang selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya hilang. Mereka ini pada saat pukul 10 malam, mereka itu lagi lego jangkar dan mereka terkena angin sehingga ombak tinggi dan air mulai memasuki ke dalam kapal mereka dan sehingga karam. Selanjutnya para awak kapal yang selamat dibawa pihak keluarga ke puskesmas agar bisa mendapatkan perawatan. Sedangkan korban meninggal dunia diserahkan ke rumah duka di Bagan Asahan.
Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebuah warung dan sepeda motor rusak parah tertimpa pohon besar yang tumbang di Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, warga berhamburan menyelamatkan diri. Pohon jenis katabang tinggi 20 meter ini tumbang hingga menimpa warung dan motor di Jalan KS Tubun, Kota Bogor. Peristiwa ini terjadi setelah kawasan Bogor dilanda hujan deras disertai angin kencang. Akibat kejadian ini, warung rusak parah sementara motor rusak ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini karena saat kejadian, warga yang berada di warung segera berhamburan menyelamatkan diri. Petugas BPBD dan Damkar mengevakuasi batang pohon menggunakan gergaji mesin agar tidak menutupi jalan. Karena kemacetan sempat terjadi akibat pohon melintang menutupi jalan. Jam 5-an angin gede bang, angin gede, saya mau keluar, nggak taunya langsung runtuh. Nggak tahu ini tiba-tiba hancur semua. Alhamdulillah tapi nggak ada korban bang. Petugas mengimbau warga untuk lebih berhati-hati karena perubahan cuaca yang saat ini tak menentu. Ditambah dengan embusan angin yang kencang hingga rawan menumbangkan pohon. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, oleng saat menurunkan pasir, sebuah truk terguling menimpa minibus dan tembok pembatas toko di Jember, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, 2 motor ringsek tertimpa reruntuhan tembok. Truk muatan pasir terguling hingga menimpa sebuah minibus dan merobohkan tembok pembatas toko di Jalan Kenanga, Jember, Jawa Timur. 2 sepeda motor ikut ringsek tertimpa reruntuhan tembok. Warga bergotong royong mengevakuasi sepeda motor serta membersihkan puing-puing tembok yang jebol dengan alat seadanya. Menurut saksi, saat truk menurunkan pasir, tiba-tiba badan truk miring lalu terguling hingga menimpa sejumlah kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu di Jalan Raya Tipar Cakung, Jakarta Timur, akibat alami remblong 1 unit truk kontainer tabrak rumah, warkop, dan sepeda motor. Akibatnya rumah dan warung hancur dihantam truk. Truk kontainer melintang menutup jalan hingga menabrak sejumlah bangunan rumah dan warung kopi di Jalan Raya Tipar Cakung, Jakarta Timur. Selain itu, truk juga menabrak pemotor yang melintas. Beruntung pengendaranya selamat. Sementara kondisi rumah mengalami rusak parah dan sebagian bangunan hancur. Pemilik rumah mengaku kaget saat mendengar suara benturan kencang dari depan rumah. Ia tak menyangka bahwa truk kontainer menabrak sebagian rumahnya hingga hancur. Kecelakaan diduga akibat kelalaian supir yang meninggalkan truk dalam kondisi mesin menyala sementara rem tangan juga rusak. Dari suara udah malam. Posisi Bapak di mana? Di kamar, di ruang tamu? Ruang tamu di rebahan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia meraih penghargaan Youth Humanitarian Award 2024 dari Human Initiative. Ya, Angki yang juga mantan staf khusus Presiden Republik Indonesia ini meraih penghargaan dalam kategori individu. Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia kembali meraih penghargaan Youth Humanitarian Award 2024 dengan kategori individu dari Human Initiative. Dengan adanya penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda bisa berkembang dengan keinginan dan keyakinan yang kuat agar berdampak lebih luas terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan. Ini adalah penghargaan ke-22 sepanjang karir saya. Dan saya meyakinkan diri sebagai generasi muda untuk menjadi social entrepreneur. Ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda itu bisa berkembang dan memberikan dampak yang seluas-luasnya. Terlebih ini penghargaan untuk teman-teman disabilitas
yang jumlahnya 22,9 juta jiwa di seluruh Indonesia. Saatnya disabilitas setara. Sebelumnya, Angki Yudhistia yang juga staf khusus Presiden RI periode 2019-2024 meraih penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya pada bulan Agustus 2024. Karena telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong kembali diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus tersebut. Thomas Lembong kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung pada Jumat. Dengan menumpang mobil tahanan, Lembong tiba di Gedung Kartika Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sekitar pukul 10 pagi. Namun, Tom Lembong bungkam saat ditanya mengenai pemberian izin impor gula kepada perusahaan swasta. Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah berasal dari potensi keuntungan yang seharusnya diterima perusahaan BUMN. Sebelumnya, Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka pada kegiatan impor gula PT SMIP tahun 2020 sampai 2023 oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober silam. Izin Pak, apa benar Bapak ngasih izin persetujuan impor ke PT AP itu Pak? Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum dan elit partai politik ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menggelar makan siang bersama ketum parpol pendukungnya. Yang wajib. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum dan elit partai politik pendukungnya ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut informasi, Prabowo menggelar makan siang bersama ketua umum parpol dan sekjennya. Beberapa di antaranya Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsha, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eko Patrio, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut ada keinginan dari para ketua umum partai koalisi untuk menggelar pertemuan rutin dengan Presiden Prabowo. Nggak mungkin makan doang nih Pak, bisa ada pembahasan diskusi secara umum, keadaan kita, bahwa Presiden akan berangkat ke G20, akan diterima oleh Presiden Tiongkok Jinping, Amerika, bahkan London, dan lain-lain. Partai-partai koalisi akan rutin diskusi berbagai hal, semua aspek. Tadi bahas pilkada nggak, Cak? Semua aspek. Pilkada gimana? Pilkada tidak. Kami, ketua umum partai politik, bisa juga menyampaikan pandangan-pandangan, termasuk juga aspirasi. Itu yang tadi kita lakukan. Sekali lagi ini sebuah inisiatif yang sangat baik, dan mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan informal semacam ini, para ketua umum partai juga bisa semakin dekat satu sama lain. Pemirsa, jenazah Alwan Syahmidi, jurnalis TV One yang tewas dalam kecelakaan tol Pamulang, dimakamkan di TPU Serdang Joglo, Jakarta Barat. Ya, isak tangis keluarga terutama sang ibu pecah saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Usai tiba di rumah duka dan disalatkan, jenazah Alwan Syahmidi, jurnalis TV One yang tewas dalam kecelakaan tol Pamulang, langsung dimakamkan di TPU Serdang Joglo, Jakarta Barat. Diiringi sejawat jurnalis dan keluarga, jasad Alwan diturunkan ke liang lahat sambil diiringi doa. Demi menyaksikan pemakaman terakhir sang anak, ibunda Alwan terbang langsung dari Aceh untuk menghadiri pemakaman. Ia tak kuasa melihat anaknya saat dimakamkan, apalagi almarhum dikenal sebagai anak yang baik terhadap keluarga. Peduli sama keluarga, peduli sama orang tua. Alwan orangnya. Pas dengar pertama kali begitu dari telepon kah, atau dari tetangga, atau dari siapa? Dari telepon. Kecelakaan maut melibatkan mobil kru peliputan TV One di tol Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 3 orang tewas di lokasi, sementara 2 orang terluka dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang.
Korban meninggal dunia, sopir minibus Sunardi, warga Cakung, Jakarta Timur, Marwan kamera Person TV One, dan Alon Syamidi kamera Person TV One. Ketika korban meninggal akibat luka berat di kepala. Dari Jakarta, Dilabi Aulia Ahmad Putra melaporkan. Kita balik ke informasi seputar pilkada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo pada hari Jumat. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, tiba di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam pertemuan itu, RK yang maju di Pilgub Jakarta minta pengalaman dari Jokowi yang sempat menjadi gubernur Jakarta 2012-2014 silam. Saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya, seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Tadi ada permohonan dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi untuk jun kampanye, Pak. Ya, nanti diputuskan sambil berjalan. Sebelumnya, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunggah momen menarik di akun media sosialnya. Momen kebersamaan makan malam antara Ridwan Kamil bersama Presiden Prabowo Subianto di sebuah rumah makan Padang di Jakarta. Ridwan Kamil mengaku mendapat beberapa pesan dari Prabowo Subianto, diantaranya agar RK tak mudah menyerah, tetap bersemangat dalam tugas apapun. Makan malam Ridwan Kamil bersama Presiden ini berlangsung selama 1 jam. Tim Liputan melaporkan. Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono bertemu dengan Mama yang tergabung dalam Forum Ibu Ridho untuk Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Suswono menyampaikan fokus program kerjanya bersama dengan Ridwan Kamil untuk mensejahterakan warga Jakarta. Sejumlah mama yang tergabung Forum Ibu Ridho untuk Jakarta antusias menyambut Cawagup Jakarta nomor urut 1. Dalam pertemuan yang digelar di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Suswono menerima dukungan penuh Forum Ibu Ridho untuk memimpin Jakarta bersama dengan Ridwan Kamil. Suswono mengaku program kerja yang diusung dirinya bersama dengan Ridwan Kamil diterima secara antusias oleh mama, seperti kenaikan insentif bagi guru ngaji, dasa wisma, jumantik, hingga sembako murah dan pendidikan gratis. Mereka dengan tulus ingin memberikan dukungan kepada Ridho untuk tentu saja memperbaiki kehidupannya, ya. Dan tadi dari dialog banyak usulan-usulan, ya, yang terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat. Gelombang dukungan juga mengalir ke pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno yang kali ini mendapat dukungan dari Sinta Nuria Wahid, istri Presiden ke-4 RI Gus Dur. Sementara itu, Pramono Anung juga menghadiri deklarasi relawan organisasi Islam Remo yang siap menyumbang suara di Pilgub pada 27 November mendatang. Kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung, Rano Karno ke kediaman almarhum Presiden ke-4 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan disambut hangat istri mendiang Presiden ke-4 Sinta Nuria Wahid dan putrinya Yeni Wahid. Perjumpaan demi mempererat silaturahmi ini dilakukan Pramono yang menganggap Sinta Nuria Wahid sebagai ibu bagi dirinya. Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengucap terima kasih atas dukungan politik Sinta Nuria Wahid beserta keluarga. Tetapi yang paling penting adalah doanya beliau. Karena doa beliau itu luar biasa. Saya dalam hidup saya yang saya cium tangannya itu 3 orang, salah satunya Bun Cinta. Yang lain saya nggak pernah cium. Saya merasa mantep kalau yang memimpin ini beliau berdua. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini akan dikabulkan oleh Allah. Amin, 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 amin.
Sementara organisasi Islam Remoy mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Terdapat 14 organisasi yang dinaungi oleh Remoy menyatakan dukungannya untuk pasangan yang diusung Partai PDI Perjuangan dan Hanura ini. Usai deklarasi Remoy, Pramono berharap dapat menambah suara untuk memenangkan kontestasi Pilkada 27 November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Surya Lisantoro melaporkan. Pemirsa, komitmen Partai Perindo untuk membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi kembali dibuktikan dengan kembali menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Bakti sosial ini rutin diadakan di berbagai daerah yang sekaligus untuk menyampaikan visi misi calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. DPD Partai Perindo Kota Sukabumi berkolaborasi dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ahmad Fahmi Dida Sembada, menggelar bakti sosial sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis selama 2 hari pada akhir pekan kemarin di Kampung Loacopong, Kecamatan Lembur Situ. Kegiatan ini menjadi solusi bagi masyarakat di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok, sekaligus mempermudah warga dalam memperoleh akses kesehatan gratis. Melalui program ini, Partai Perindo bersama Ahmad Fahmi Dida Sembada juga ingin menegaskan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Tentunya ini dalam rangka bagaimana kita menguatkan kemenangan yang akan kita raih di 27 November mendatang. Alhamdulillah hasil survei sangat bagus, sangat baik. Jadi kami sangat optimis untuk meraih kemenangan di 27 November mendatang. Kita berharap kegiatan ini bisa manfaat untuk masyarakat luas, khususnya bisa mendongkrak suara Ahmad Fahmi Dida dari Partai Perindo. Partai Perindo akan terus bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Ahmad Fahmi Dida Sembada sebagai wali kota dan wakil wali kota 2024-2029. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 buah pohon setinggi 15 meter tumbang hingga menimpa 5 mobil di kawasan Cisadea, Kota Bandung pada Sabtu sore. Akibat kejadian ini, pengendara mobil yang melintas mengalami luka cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon jenis angsana tumbang di kawasan Cisadea, Kota Bandung, Jawa Barat. Pohon setinggi 15 meter itu menimpa 5 mobil dan menutup badan jalan hingga tidak bisa dilalui. Menurut petugas Diskar PB Kota Bandung, dari 5 mobil tersebut, 1 diantaranya rusak parah hingga menghancurkan kaca bagian depan dan belakang mobil. Setelah pengemudi dalamnya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat luka-luka. Setiba di lokasi, petugas Damkar Kota Bekasi langsung evakuasi batang pohon. Setelah meneliti TKP, di sini terdampak 5 kendaraan, yang 1 parah, terus ada korban. Informasi sementara ibu dan anak telah dibawa ke rumah sakit. Untuk kendaraan kebetulan yang 1 yang parah itu yang lagi jalan, yang sebagian 4 lagi parkir. Hujan lebat yang melanda Kota Bandung mengakibatkan sejumlah pohon di beberapa titik tumbang hingga menutup badan jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Ya pemirsa, Taman Buah Mekarsari Bogor menjadi salah satu lokasi favorit liburan bagi keluarga dengan berbagai wahana unggulan. Ya, setelah sempat ditutup saat pandemi COVID-19, destinasi wisata ini kembali dibuka bagi pengunjung yang ingin menikmati liburan dengan suasana alam. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Wisata Mekarsari. Setelah sempat vakum pada masa pandemi COVID-19 2020 lalu, kini Taman Wisata Mekarsari hadir dengan wajah baru yang tentunya dengan berbagai wisata unggulannya seperti taman buah dan juga permainan yang cocok untuk keluarga. Ingin tahu ada keseruan apa aja di dalamnya? Yuk ikutin saya. Kebun melon menjadi salah satu spot menarik untuk dijelajah. Di sini pengunjung bisa memanen melon golden yang memiliki cita rasa manis berpadu teksturnya dari buahnya didampingi petugas yang turut mengedukasi. Sekarang kita mau coba panen. Gimana nih Pak caranya? Boleh saya ajarin saya? Menggunakan gunting, oke. Bisa langsung dipetik dari atasnya sebelah. Oke, berarti saya potong dari sini aja Pak? Oke, saya coba potong ya. Iya. Oke. Ini batangnya perlu dibersihin atau nanti aja Pak? Nanti aja kalau pas mau dibelah ya. Tak hanya itu, di kebun seluas 264 hektar ini, wisatawan juga bisa mengenal 24 jenis tanaman buah salak yang menghasilkan rasa yang manis, belimbing, dan varietas buah lainnya.
Diterjang badai pandemi, Taman Buah Mekarsari bangkit kembali dan tetap setia menghadirkan wisata edukasi. Jadi di sini pengunjung kita ajak untuk berwisata di tengah kebun, dan yang membedakan itu bahwa pengunjung di sini tidak cuma hanya berwisata, tapi mereka belajar tentang pengetahuan tentang buah, budidaya, dan ini juga bagus untuk generasi anak-anak ya, generasi muda dan keluarga. Kegiatan memetik buah dan memakan buah segar langsung dari pohonnya menjadikan waktu berlibur semakin berkualitas. Oh iya, tak perlu khawatir, buah di sini bebas pestisida, jadi aman untuk langsung dimakan. Mekarsari karena setahu saya ya di Jabodetabek itu yang bisa drive thru dengan mobil pribadi yang non listrik itu hanya di Mekarsari saja. Semoga Mekarsari kembali ramai seperti dahulu kala. Nah, menikmati agrowisata di Taman Buah Mekarsari tentunya akan memberi pengalaman wisata edukatif yang seru dan menyenangkan. Tapi ternyata selain memetik buah, masih banyak loh wahana yang bisa dinikmati di Taman Buah Mekarsari ini. Ada apa saja? Saksikan esok di Lintas iNews Pagi akhir pekan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Bagus Prasetya melaporkan. Ya, dari destinasi wisata, kita sekarang wisata kuliner nih, Camar dan juga pemirsa. Ada olahan mie instan yang kian beragam, tentunya membuat semakin digandrungi para pecintanya. Ya, ini ada namanya mie Bangladesh ya. Mie bercampur rempah yang khas dan juga kuat, menawarkan cita rasa gurih dan lezat. Olahan mie instan kian menarik perhatian para pecinta kuliner. Salah satunya kedai di Bintaro, Tangerang ini yang turut menggaungkan mie Bangladesh yang identik dengan bumbu rempah pilihan. Menu andalannya adalah mie Bangladesh spesial dengan perpaduan rempah-rempah khas Asia Selatan dan sedikit sentuhan rasa lokal menciptakan rasa gurih. Pemirsa, di mie Bangladesh ini rasanya ada rempah-rempah banget khas Asia Selatan gitu. Terus ini lihat, porsi mie-nya banyak banget. Ada telur, sosis, bakso. Ini pangsitnya juga ada. Rasanya bener-bener Asia Selatan banget, enak. Suasana hangat dan ramah di kedai yang mengusung konsep warkop membuat tempat ini ideal untuk bersantai bersama rekan maupun keluarga. Warung ini adalah warkop ya, untuk mengangkat sekarang sedang ada boomingnya bumbu Bangladesh gitu. Ada khasnya, mungkin di Bangladesh lain juga ada kan bumbu-bumbunya. Cuma di kita mereka merasa mencicipi itu katanya khas. Di sini juga menyajikan pangsit goreng yang memiliki rasa gurih, manis, dan asin dengan isian daging ayam dan berbagai sayuran. Ayam goreng Baduy tak kalah nikmat dengan baluran bawang putih goreng serta tekstur yang super empuk. Ya lumayan gurih, enak gitu ya pas disantap, apalagi udah mau menjelang malam hari. Jadi kan juga karena ada rasa pedasnya bisa menghangatkan badan. Dan sempat bungkus dan rasanya enak banget, rempah-rempahnya berasa, terus enak deh pokoknya. Kalau untuk harganya sendiri? Affordable banget, terjangkau, terus suasananya di sini juga enak banget. Untuk menikmati mie Bangladesh, Anda cukup merogoh kocek Rp15.000 hingga Rp30.000 saja. Kedai ini dibuka mulai pukul 5 sore hingga 1 pagi. Jujur saya udah kenyang banget ini makan, ada 4 masakan di sini. Rasanya enak-enak, gurih, harganya juga terjangkau. Jadi mungkin nih pemirsa yang mau cobain langsung aja datang ke salah satu warung makan ini yang ada di daerah Serpong, Tangerang Kota. Dari Tangerang Kota, Banten, Giselian Rahma bersama juru kamera Abdul Rosyid. Sampai jumpa. Lanjut makan lagi ya. Kita lanjut yang makan mie Bangladeshnya. Wah. Kita ke informasi lain, pemirsa. MNC Peduli kembali memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Bantuan yang diberikan berupa bahan-bahan material bangunan untuk membangun rumah-rumah warga yang menjadi dampak kebakaran pada bulan Agustus lalu.
Bencana kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2024 lalu masih menyisakan duka bagi para korbannya. Ribuan warga terpaksa kehilangan harta bendanya akibat dilahap si jago merah. 3 bulan pasca bencana, masih banyak warga yang masih belum bisa membangun kembali rumahnya. Hal inilah yang mendorong MNC Peduli untuk memberikan bantuan berupa bahan material bangunan kepada beberapa warga korban kebakaran agar bisa kembali membangun rumahnya. Bantuan secara simbolis bagi para korban kebakaran Manggarai diserahkan langsung Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo di Gedung Anyus Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Terima kasih banyak kepada MNC Peduli atas bantuannya kepada kami yang korban kebakaran ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini rumah kami bisa dibangun kembali sehingga kami bisa pulang ke rumah kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari MNC Peduli, kami akan segera bisa melaksanakan pembangunan rumah kami kembali. Harapan saya, kami sekeluarga nanti bisa kembali ke rumah kami dan tinggal tenang di sana lagi. Bantuan dari MNC Peduli tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga korban kebakaran di Manggarai. Tentunya ada rasa haru, rasa syukur juga karena kita bisa ikut membantu dengan apa yang kita bisa berikan, dengan bantuan yang kita berikan hari ini, harapannya bisa membantu mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan segera tentunya. MNC Peduli akan terus berbagi kebaikan bagi korban bencana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Pagi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan ekor kucing dievakuasi pecinta binatang dari sebuah kios di Magelang, Jawa Tengah. Ya, evakuasi dilakukan karena kucing diduga tak dirawat oleh pemiliknya. Aktivis dari Jakarta Animal Aid Network mendatangi sebuah kios yang dijadikan tempat tinggal di Kampung Kluyon, Magelang, Jawa Tengah. Di tempat itu, para relawan menemukan belasan kucing yang diduga tidak mendapat perawatan yang layak. Kondisi mereka beberapa di antaranya lemas, ada juga yang sakit. Setelah dievakuasi, belasan kucing ini dibawa ke klinik hewan. Sementara itu, pemilik kucing mengaku tinggal bersama 17 kucing karena senang. Namun apa daya, ia tak punya biaya. Ibu ini sampai diusir dari pemukiman rumah sana dikarenakan mengakibatkan satu rumah menimbulkan bau busuk dan kucing-kucing di sana ternyata banyak sekali jumlahnya sehingga Pak RT menghendaki rumahnya untuk dibuka. Kini 17 kucing tersebut mulai membaik setelah dirawat para aktivis Animal Aid Network. Para aktivis pun berharap agar warga tidak memaksakan diri jika tidak mampu merawat hewan peliharaan agar tidak membuat mereka menderita. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, akibat jalan rusak, warga sakit terpaksa ditandu sejauh 5 km di Asahan, Sumatera Utara. Video warga menandu pasien tersebut pun viral di media sosial. Video amatir merekam warga yang sakit ditandu melalui jalan rusak dan berlumpur di Desa Sei Sembilang, Asahan, Sumatera Utara. Warga harus menempuh jarak sejauh 5 km sebelum mencapai ambulans yang akan membawa pasien ke Kota Medan. Kondisi jalan yang rusak parah total di kawasan ini jaraknya mencapai 10 km. Saat musim hujan, jalan ini otomatis tak bisa dilalui kendaraan bermotor. Sementara pihak kecamatan menyebut pembangunan jalan belum disetujui meski sudah menjadi prioritas utama. Yang sedang viral tersebut itu sampai saat ini belum pernah tersentuh dari kegiatan pembangunan fisik oleh pemerintah. Warga berharap pembangunan infrastruktur jalan dapat segera direspon pemerintah agar mereka bisa beraktivitas normal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Ya, diantaranya sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi usai kepergok beraksi. 2 maling motor berhasil ditangkap. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita.
Ya, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lain di program Jurnal Lintas bersama rekan kami Anita Dewi. Saya Angelika Devagam. Dan saya Camar Haida pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.